Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, saya hari ini kebetulan berada di luar kota. Kebetulan saya ini sama rekan-rekan ada sidang di luar kota. Jadi saya sempatkan selesai sidang, saya sempatkan membuat konten. Soalnya ada banyak sekali yang memberikan saran, memberikan pertanyaan juga ke saya tentang seperti ini. Pak, saya ini bisa nggak sih menggugat cerai? Terus hak asuh anak saya gimana? Apa saya harus menggugat lagi hak asuh anak? Atau seperti apa, Pak? Saya ini bingungnya itu di sini, Pak. Nanti kalau saya menggugat cerai, terus menggugat hak asuh anak, lah berarti double gugatan saya. Atau seperti apa, Pak? Terus masalah gono gini seperti apa, Pak, gugatannya? Banyak yang menanyakan masalah itu ya. Kebetulan sekali di konten-konten saya sebelumnya ya, itu sudah saya bahas tentang bagaimana gugatan cerai, bagaimana mendapatkan hak asuh anak, bagaimana mendaftarkan suatu gugatan di pengadilan. Nah, itu kebetulan sudah saya bahas semuanya ya. Nah, tapi ini saya akan sedikit ngasih tips dan trik. Nah, ini tips dan trik buat kita sebagai pemula ya, buat orang sebagai penggugat maupun pemohon pemula ya. Ini pemula ya, jadi dibuat pemula yang kebetulan banyak sekali yang tidak mengetahuinya. Banyak sekali yang tidak mengetahuinya. Maka sebelum saya bahas, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga di share video saya kali ini agar teman-teman kita dapat mengetahui informasi ini secara detail dan jelas. Apabila nanti kurang jelas, bisa langsung saja di komen di Instagram, di YouTube saya ini. Nanti saya kasih nomor WhatsApp juga biar bisa kontak-kontakan ya. Jadi seperti ini tips dan trik dari saya buat pemula, buat perseorangan ya ini. Kalau buat pengacara saya tidak mengajarinya lagi ya, mohon maaf, kita sama-sama bekerja. Jadi kalau buat para pengacara pasti sudah tahu lah, banyak yang tahu dan banyak mengetahuinya juga. Nah, ini saya berikan tips dan trik ini buat para pemula perorangan, terutama perorangan yang menggugat cerai istrinya atau menggugat cerai suaminya. Jadi seperti ini, gugatan cerai itu bisa diajukan double. Nah, double ini dalam arti gini. Jadi nanti itu di gugatan kita, di kop gugatan kita ya, bukan hanya gugatan cerai saja, kita tambahin gugatan cerai dan hak asuh anak. Nah, ini emang bisa, Pak, seperti itu? Bisa dan boleh banget. Nah, gitu loh. Jadi kebanyakan orang-orang awam itu tidak mengetahuinya. Gugat cerai ya wis gugat cerai. Ya wis mari cerai. Bingung mari ngono. Lho, hak asuh anake ya apa iki? Nah, bingungnya di situ kan. Nah, makanya daripada kita ngurus hak asuh anak juga, jadi gugat 2 kali, mengeluarkan uang lagi, biaya lagi. Nah, lama-lama orang itu akhirnya aduh, mindsetnya jelek ke pengadilan. Apa? Duit airek. Nah, itu kan. Maka dari itu saya kasih tips ini, karena gugatan itu bukan hanya bisa satu, melainkan didobel. Gugatan cerai dan hak asuh anak. Nah, itu diperbolehkan dan bisa. Dan saya beberapa kali sudah melakukannya. Sudah, kalau seperti itu sudah banyak sekali melakukannya dan diterima oleh pengadilan. Nah, seperti itu ya, Pak. Terus syaratnya apa aja, Pak, kalau melakukan gugatan double seperti itu? Syaratnya itu sama saja. Yang pertama harus adanya buku nikah asli, KTP. Nah, setelah itu KK, kartu keluarga, dan nah ini harus penting, harus ada juga ini akte kelahiran anak, bahwasanya menerangkan kalau anak itu adalah anak dari kakaknya, dari hubungan suami istri dengan
suaminya. Nah, seperti itu. Jadi pembuktian ini ya nanti ada 4 pembuktiannya. Buku nikah asli, KTP asli, KK asli, akte kelahiran anak asli, difotokopi semua, ada aslinya juga, fotokopinya dilegalisir. Nah, setelah itu diberikan oleh pengadilan, diberikan di dalam persidangan. Nah, insya Allah gugatan kakak akan diterima. Nah, itu tadi ya. Terus masalah biayanya gimana Pak? Ini kan gugatannya double, gugat cerai dan hak asuh anak. Apa bayarnya juga double? Nah, tidak. Nah, bayarnya tuh tidak double, bayarnya sama. Cuman kalau selisih ya selisih wajar lah, 100-200 itu selisih yang sangat wajar. Karena apa? Karena kalau sampean mau menggugat lagi akan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. Nah, dan mengeluarkan effort yang lebih lagi. Kenapa kok gitu? Karena kita mau mengajukan gugatan lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau mengenai biaya ya. Pak, bagaimana dengan waktunya? Saya ini sudah pengen cepet-cepet nang cerai Pak, nang akte cerai dadi nang wis. Nah, terus nanti nek sama asuh anak lama jadinya. Tenang, waktunya sama saja, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi sama, sampai mengajukan gugatan cerai aja dan mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak itu waktunya sama, prosesnya sama. Cuman yang dibedakan di pembuktian dan isi dalam gugatan. Nah, Pak, gimana cara membuat gugatannya? Nah, sampean nggak perlu takut juga. Di pengadilan sudah ada pos bakum, pos bantuan hukum. Itu gratis. Cuman bayarnya include di dalam pengadilan ya. Nanti bisa lah bisa dibuatkan di sana. Kalau sampean pakai pengacara, dibuatkan oleh pengacaranya. Sampean tinggal duduk manis, selesai. Nah, seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ya, yang menanyakan itu, Pak, bisa nggak sih kita mempersingkat waktu biar efisien gitu Pak? Gugatan cerai, asuh anak, dan gono gini itu dijadikan satu. Kalau saran saya itu tadi ya, cerai dan hak asuh anak bisa dijadikan satu. Tapi kalau gono gini jangan. Kenapa kok jangan? Karena gono gini tuh pembuktiannya susah. Nah, alangkah baiknya nanti dipisah. Jadi kakaknya gugatan pertama, gugat cerai dan hak asuh anak sudah selesai, baru gugat kembali harta gono gini. Nah, itu nanti bisa jadi fokus dan tertata dengan rapi. Nah, itu kalau saran dari saya ya, seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah mempraktekannya sendiri, seefisien dan praktis serta fokus dan hasilnya maksimal adalah seperti itu. Cerai dan hak asuh anak, setelah itu gono gini. Wah, itu top itu. Sudah pasti saya jamin kalau kakaknya ulet, kakaknya mau mengorbankan waktu, mau mengorbankan sedikit uangnya buat memproses itu, insya Allah hasilnya sesuai keinginan kakak. Itu tadi ya pertanyaan dari teman-teman kita tentang keefisiensian. Judulnya itu keefisiensian buat mengurus gugatan biar nang mari nang wis. Nah, istilahnya kan gitu, biar nang mari nang wis, cepet, gak ribet, dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Nah, tadi ya, kalau ada yang mau itu mau pertanyaan-pertanyaan, mau menanyakan, mau menyuruh saya membuat, Pak, buatlah konten tentang judul ini, bisa langsung di komen di YouTube saya ini ya. Bisa di komen. Kalau nggak gitu kakaknya mau di Instagram saya, boleh. Instagram saya langsung di DM saja ya, Instagram saya Iwan_Sandi_partners itu Instagram saya. Saya juga ada TikTok ya, kalau mau lihat TikTok saya boleh sekali. Jangan lupa di follow juga ya TikTok saya ya, Iwan Sandi Pangarso 4. Nah, itu TikTok saya. Pak, saya mau nomor WA aja biar lebih private. Nah, boleh. Nomor WA saya 081 331 60 88 99. Nah, boleh di WA saja saya
silakan bebas. Asalkan buat sharing permasalahan hukum ya, bukan sharing masalah perekonomian. Nah, kalau masalah perekonomian sudahlah, kita sama-sama mencari rezeki bareng lah gitu. Jadi kalau masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah hukum apapun selain perceraian, boleh sekali, bisa banget saya kasih solusi terbaik buat kakak-kakaknya. Saya kasih masukan-masukan buat kakak-kakaknya semua. Oke ya, mungkin cukup tips dan trik saya kali ini. Nah, ini baru perdana loh saya buat tips dan trik ini. Nanti lain kali akan saya buatkan tips dan trik lagi ya, biar kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa memahami hukum yang ada di Indonesia. Oke, sebelum saya akhiri, tolong di subscribe video saya kali ini, di like, di komen, dan juga di share ke teman-temannya, agar teman-temannya yang pengen mengetahui informasi ini biar tahu. Oke ya, saya akhiri konten saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya.